Halo semua, pernah nggak sih ngerasa skill makin jago, tapi kok harganya stuck di situ-situ aja? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasianya dari buku The Value Scale Up, biar kita bisa keluar dari jebakan itu. Yuk, kita mulai! Nah, pertanyaan ini kayaknya sering banget ya menghantui pikiran kita. Dan serius, kamu tuh nggak sendirian. Ini tuh frustrasi yang wajar banget buat para profesional kreatif. Kita udah kerja keras, belajar terus. Tapi kok rasanya value kita di pasar nggak naik-naik. Tapi tenang, ini bukan akhir dunia kok. Justru ini pertanda kita harus ganti cara mikir. Coba yuk kita telusuri akarnya tuh dari mana sih masalah ini. Oke, jadi perasaan mentok ini kita sebut aja stagnasi freelancer. Dan ini tuh bukan karena kita kurang jago loh. Seringnya ini karena kita kejebak di pola pikir yang salah dari awal kita mulai karir. Banyak dari kita, apalagi yang belajarnya otodidak nih, biasanya mulai karir dari mana? Platform kontes kan? Tempat ini emang bagus banget buat ngelatih mental baja sama disiplin. Tapi, tanpa sadar, kita malah kejebak di sebuah pola pikir yang jujur aja agak bahaya. Kita jadi terbiasa kerja super keras buat dapat hadiah sesaat, bukan buat membangun nilai jangka panjang yang benar-benar sustainable. Nah, disinilah pergeseran mindset itu harus terjadi. Coba deh lihat bedanya. Kalau mentalitas kontes, fokusnya kan gimana caranya menyenangkan klien dengan visual yang keren. Jadinya feedbacknya subjektif banget, kayak waduh aku suka deh warna ini. Tapi kalau mentalitas profesional, fokusnya adalah menyelesaikan masalah bisnis. Feedbacknya jadi objektif. Oke, desain ini bakal efektif buat narik target pasar kita. Nah, pergeseran dari pelayan visual jadi pemecah masalah ini, itu kuncinya. Jadi gimana dong caranya keluar dari stagnasi itu? Jawabannya adalah dengan berevolusi. Yap, kita harus berubah dari sekedar jadi pelaksana atau operator menjadi seorang mitra strategis buat klien kita. Lihat deh perbedaan mendasarnya. Seorang operator itu pas diminta tolong bikinin brosur ya, dia langsung buka laptop, langsung kerja. Tapi seorang mitra strategis bakal nanya dulu, tunggu dulu, tujuan brosur ini apa? Siapa yang mau kita sasar? Pertanyaan simpel kayak gini itu loh yang bedain bayaran ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Kutipan ini, wah ini ngena banget. Coba dibayangin kayak gini, klien itu sebenarnya nggak bayar buat gambar yang cantik. Sama kayak orang beli bor, yang dia mau kan bukan bornya tapi lubang di dinding. Nah klien kita juga gitu, mereka bayar untuk hasil, mereka bayar untuk pemikiran, riset, dan strategi di balik desain itu. Intinya mereka bayar untuk sebuah rasa aman bahwa keputusan ngeluarin duit buat desain ini adalah keputusan bisnis yang tepat. Oke, pilar pertama buat jadi mitra strategis adalah pengetahuan. Bukan cuma soal estetika ya, tapi pengetahuan teknis dan bisnis yang benar-benar nyata. Yuk kita lihat gimana ini bisa ngebangun nilai kita. Jadi mitra strategis itu artinya, kamu paham apa yang terjadi setelah file desain itu kamu kirim. Kamu nggak cuma bikin desain yang kelihatan bagus di layar, tapi juga desain yang aman, konsisten, dan siap produksi. Kenapa? Simple. Karena kesalahan teknis kecil aja, itu bisa bikin klien rugi jutaan rupiah. Dan pastinya ngerusak reputasi kamu. Ini contoh yang paling gampang dan sering kejadian. Bayangin, kamu desain logo kafe, warnanya merah menyala banget di layar. Keren, kamu pakai mode RGB, klien suka banget. Tapi pas dicetak di spanduk, warnanya jadi merah marun yang kusem. Bencana kan? Nah ini bukan salah tukang cetaknya, tapi karena filenya nggak disiapin dalam mode CMYK buat cetak. Pengetahuan teknis sepele kayak gini, ini yang membedakan amatir dari profesional sejati. Lanjut ya, pilar kedua, sikap. Ini mungkin kedengarannya sepele, tapi sering banget justru ini yang jadi pembeda utamanya. Klien mungkin nggak ngerti bedanya CMYK sama RGB, tapi mereka pasti tahu dan bisa ngerasain mana desainer yang bisa dipercaya. Oke, ada satu cerita kasus yang luar biasa banget dari buku ini. Coba bayangin, ada seorang desainer udah ngasih semua kemampuannya buat ikut kontes desain yang super ketat. Dan di akhir cerita, dia kalah. Ya ampun, pasti rasanya nyesek banget kan? Kebanyakan orang kalau udah kalah ya udah bilang aja. Tapi desainer ini beda. Dia ngelakuin sesuatu yang nggak disangka-sangka. Dia ngeluangin waktu sebentar buat ngirim pesan singkat yang sopan ke klien, cuma buat ngucapin selamat ke pemenangnya dan bilang semoga bisa kerjasama lain waktu. Sebuah tindakan kecil ya kan, tanpa ekspektasi apa-apa. Tapi besoknya ada balasan yang bener-bener nggak terduga masuk dari si klien. Ternyata kliennya terkesan banget sama profesionalismenya dan nanya,
Apakah masih ada kemungkinan buat kerjasama ngembangin brand mereka lebih jauh? Dan hasilnya, sebuah kekalahan kontes berubah jadi kontrak kerja penuh selama 6 bulan. Poin pentingnya di sini adalah sikap profesional itu aset jualanmu yang paling kuat. Sesuatu yang bisa mengubah kegagalan jadi peluang terbesar dalam karirmu. Oke, kita udah punya pengetahuan, udah punya sikap yang benar. Nah, pilar terakhir adalah gimana cara kita ngasih harga ke hasil kerja kita. Ini soal mengubah cara kita mikir, dari jualan jam kerja jadi jualan dampak. Nah, ini dia konsep kuncinya, value-based pricing atau penetapan harga berbasis nilai. Udah, stop mikir, wah kerjaan ini butuh 4 jam, berarti bayarannya sekian. Ganti cara mikirnya jadi, logo ini bakal jadi wajah brand klien bertahun-tahun dan bisa ngasilin jutaan. Nah, dengan begitu, kamu nggak lagi jual waktu, tapi kamu jual investasi masa depan buat bisnis mereka. Salah satu cara paling praktis buat nerapin ini adalah dengan bikin paket layanan. Lihat deh, ini tuh bukan cuma daftar harga biasa. Ini adalah alat edukasi sekaligus psikologi. Dengan ngasih 3 pilihan, kamu ngasih kendali ke klien. Mereka bisa lihat dengan jelas nilai tambah apa yang mereka dapat di tiap levelnya. Ini bikin harga yang lebih tinggi jadi terasa wajar, karena mereka nggak cuma beli logo, tapi beli solusi branding yang lebih komplit dan strategis. Oke, setelah ketiga pilar tadi, pengetahuan, sikap, dan harga kita kuasai, langkah berikutnya adalah mikir jangka panjang. Ini bukan lagi soal ngejar-ngejar proyek satu persatu, tapi soal membangun sebuah ekosistem nilai yang bisa terus berjalan. Ekosistem ini isinya adalah elemen-elemen yang saling nguatin satu sama lain. Personal branding yang kuat bakal datengin klien yang berkualitas. Terus ada diversifikasi pendapatan, misalnya dengan jualan template. Ini ngasih kamu pemasukan pasif, jadi nggak terlalu stres. Jaringan kolaborasi bisa buka pintu ke proyek-proyek yang lebih gede. Dan sistem kerja yang efisien, mastiin semuanya jalan mulus. Semuanya ini bekerja bareng-bareng buat naikin nilai kamu secara eksponensial. Coba deh, ingat kalimat ini baik-baik. Freelancer hebat itu menciptakan karya, tapi profesional yang berkelanjutan itu menciptakan sistem. Sistem inilah yang bikin kamu tetap produktif dan ngasilin nilai tanpa harus selalu mulai dari nol setiap kali dapat proyek baru. Sukses jangka panjang itu bukan soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Jadi sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kamu renungin. Setelah setiap proyek selesai, apa sih yang tersisa? Apakah cuma sekumpulan file di folder komputermu? Atau kamu sebenarnya udah membangun sesuatu yang jauh lebih besar? Reputasi, hubungan baik, dan sebuah nilai yang bakal terus tumbuh. Pilihannya ada di tanganmu.